Materi kita kali ini yaitu menulis surat lamaran pekerjaan. Lamaran bermakna permohonan untuk memperoleh sesuatu. Sedangkan arti dari surat lamaran pekerjaan adalah surat yang dibuat oleh pencari kerja atau pelamar untuk dikirimkan kepada suatu badan usaha atau instansi guna mendapatkan pekerjaan atau jabatan sesuai dengan lowongan pekerjaan atau jabatan yang ditawarkan. Sesuai dengan tujuannya, untuk mendapatkan pekerjaan, pelamar pasti menginginkan balasan berupa tindak lanjut yang baik, yakni berupa panggilan untuk tes, wawancara, pembekalan calon pegawai, atau panggilan untuk bekerja. Oleh karena itu, pelamar harus memperhatikan beberapa hal berikut ini. 1. Mengidentifikasi karakter pekerjaan. Setiap pekerjaan memiliki karakter yang berbeda dan harus dikenali sebelumnya oleh pelamar agar bisa mempersiapkan diri sejak awal. Kesiapan ini akan berpengaruh pada pembentukan motivasi dalam berprestasi. 2. Mengenali instansi yang menawarkan pekerjaan. Setiap instansi tempat bekerja memiliki kondisi yang berbeda-beda sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan. Karena itulah, sebaiknya calon karyawan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya tentang instansi tempat bekerja agar lebih mudah menyesuaikan diri. 3. Menunjukkan kepribadian yang baik. Hal tersebut dibuktikan dengan keterbukaan dalam penulisan identitas, kejelasan dalam memberikan keterangan pada daftar riwayat hidup, dan kelengkapan lampiran sesuai dengan permintaan. 4. Menampilkan kemampuan melalui data pengalaman bekerja. Data tersebut berisi uraian secara rinci tentang pengalaman bekerja yang pernah dimiliki. Jika perlu, tambahkan referensi yang berisi pernyataan pihak-pihak tertentu yang berkompeten untuk memberikan keterangan tentang prestasi pelamar. 5. Mengirimkan surat lamaran pekerjaan sebelum batas waktu yang ditentukan. Batas akhir pengiriman menjadi penentu diterimanya surat lamaran. Seberapapun usaha yang dilakukan, jika terjadi keterlambatan pengiriman, pelamar dapat mengalami kegagalan sebelum ikut seleksi. Selain beberapa syarat tersebut, ada beberapa hal teknis yang berkaitan dengan surat lamaran pekerjaan, yaitu sebagai berikut. 1. Surat lamaran pekerjaan dapat ditulis tangan oleh pelamar pada kertas yang baik, atau dianjurkan menggunakan kertas bergaris agar tetap rapi dan tidak timbal balik. 2. Boleh diketik jika ada informasi khusus dalam iklan lowongan tersebut untuk diketik. 3. Rapi, bersih, dan tidak ada coretan. 4. Isi surat menggambarkan sikap optimis dan percaya diri bahwa pelamar mampu bekerja dengan baik. 5. Menggunakan bahasa standar sesuai kaidah ejaan dan berbahasa yang baik dan benar. 6. Tidak menggunakan kosakata berlebihan dalam bentuk harapan atau ucapan terima kasih. Misalnya, beribu-ribu terima kasih, sangat berharap sekali, atau mohon dikasihani. 7.
menggunakan kata sapaan yang tepat, yaitu saya untuk menyebut pelamar, Bapak atau Ibu untuk pimpinan instansi pemerintah, dan Tuan untuk instansi swasta. Surat digolongkan ke dalam berbagai jenis. Hal itu bergantung pada dasar tinjauannya. Adapun penggolongan surat diuraikan sebagai berikut. 1. Berdasarkan kepentingannya. Surat digolongkan menjadi 3, yaitu surat pribadi berupa surat formal dan non-formal, surat dinas berupa surat keterangan, surat perintah perjalanan dinas, surat keterangan catatan kepolisian atau surat izin, dan surat niaga berupa surat perkenalan produk, surat permintaan penawaran, surat pesanan dan balasannya, surat pengiriman pesanan, surat tagihan, atau surat klaim. 2. Berdasarkan wujud fisiknya. Surat digolongkan menjadi surat bersampul, surat tanpa sampul, kartu pos, faksimil, atau email. 3. Berdasarkan cara pengirimannya. Surat digolongkan menjadi surat kilat khusus, kilat, pengiriman biasa, dan surat-surat elektronik. 4. Berdasarkan tingkat kerahasiaannya. Surat digolongkan menjadi surat sangat rahasia, rahasia, konfidensial atau terbatas, dan biasa. 5. Berdasarkan jumlah sasarannya. Surat digolongkan menjadi surat biasa, surat edaran, dan pengumuman. 6. Berdasarkan tingkat penyelesaiannya. Surat digolongkan menjadi surat sangat penting, penting, dan biasa. Berdasarkan penjelasan tersebut, surat lamaran pekerjaan dapat digolongkan sebagai surat pribadi yang bersifat formal karena dikirim oleh perorangan kepada suatu instansi. Karena itulah, teknik penulisan dan penggunaan bahasanya mengikuti aturan penulisan surat dinas. Hanya saja, surat lamaran pekerjaan tidak menggunakan kepala surat dan nomor surat. Sumber informasi lowongan pekerjaan menjadi dasar pijakan dalam penulisan surat lamaran. Sumber informasi tersebut dapat berupa iklan, surat edaran, pengumuman, referensi pihak tertentu, atau atas kehendak diri sendiri. Adapun perbedaan sumber informasi tersebut akan membedakan sistematika penulisan surat lamaran yang dibuat. Selain itu, surat lamaran pekerjaan dikelompokkan menjadi 2, yaitu surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan daftar riwayat hidup atau model gabungan, yakni surat lamaran yang memasukkan riwayat hidup dalam isi surat dan surat lamaran yang dipisahkan dari daftar riwayat hidup atau disebut model terpisah, yaitu surat lamaran yang menaruh daftar riwayat hidup dalam lampiran. Dalam perkembangannya, pelamar lebih menyukai model terpisah karena surat tidak terlalu panjang, walau dalam pembuatannya memerlukan waktu dan 2 kali pengerjaan. Daftar riwayat hidup adalah daftar atau catatan berisi keterangan lengkap mengenai diri seseorang. Daftar ini berfungsi untuk memudahkan bagian personalia dalam pendataan yang penting tentang diri pelamar.
Dengan demikian, pihak instansi akan mudah mengambil keputusan untuk menerima atau menolak seorang pelamar untuk menjadi karyawannya. Pelamar dapat menggunakan formulir riwayat hidup yang beredar di masyarakat dengan sistematika umum atau membuatnya sendiri sesuai kebutuhan. Secara garis besar, daftar riwayat hidup berisi keterangan berikut ini. 1. Data pribadi berupa nama lengkap, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, kewarganegaraan, status, dan alamat. 2. Pendidikan yang terdiri atas pendidikan formal dan pendidikan non-formal. 3. Pengalaman bekerja. 4. Keterangan lain seperti hobi. Surat lamaran kerja dan daftar riwayat hidup atau CV bersifat satu kesatuan. Jika dalam surat lamaran pekerjaan, kita bisa menyampaikan posisi jabatan yang diinginkan dalam suatu instansi, maka daftar riwayat hidup adalah alasan kita pantas untuk menempati posisi tersebut. Ini adalah contoh surat lamaran pekerjaan. Ini merupakan contoh daftar riwayat hidup. Sekian materi lamaran pekerjaan kali ini dan akan dilanjutkan pada video berikutnya.